Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, patriot bangsa yang budiman. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memberi kita kekuatan jasmani dan rohani untuk terus mengemban misi kejuangan dalam mewujudkan peri kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen reflektif untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa dengan menyalakan jiwa kepahlawanan dalam mengisi perjuangan, mengisi kemerdekaan. Peringatan tersebut didasarkan pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai pertempuran pertama dan terbesar antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan memakan korban jiwa yang sangat besar. Saudara sebangsa setanah air, para patriot bangsa yang budiman, peristiwa tersebut memberi kita pelajaran moral bahwa warisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah politik ketakutan, melainkan politik harapan. Pengalaman merebut dan mempertahankan kemerdekaan juga menunjukkan betapa spirit perjuangan dan mental karakter kepahlawanan memiliki daya hidup yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan dan penderitaan. Peringatan Hari Pahlawan harus mampu menggali apinya, bukan abunya. Dengan meminjam ungkapan Bung Karno, semangat kepahlawanan itu adalah semangat rela berjuang. Berjuang mati-matian dengan penuh idealisme, dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semangat kepahlawanan adalah semangat membentuk dan membangun negara. Saudara-saudara, para patriot bangsa yang budiman, setiap zaman memiliki tantangannya tersendiri, dan oleh karena itu setiap zaman harus mengembangkan respon kepahlawanan yang sesuai dengan zamannya. Patriotisme sejati bukan sekedar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Untuk keluar dari berbagai persoalan bangsa hari ini, patriotisme progresif dituntut menghadirkan kemandirian bangsa tanpa terperosok pada sikap anti asing. Saudara-saudara para patriot bangsa yang budiman, dalam rangka mencapai peri kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, patriotisme progresif harus mengembangkan ketahanan bangsa untuk bisa mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Sejalan dengan orientasi Trisakti tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden H.F. Yusuf Kalla hadir dengan menawarkan visi transformatif, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 9 agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut Nawacita. Kesembilan agenda prioritas itu bisa dikategorisasikan ke dalam 3 ranah. Ranah mental kultural, ranah material atau ekonomi, dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga ranah pembangunan tersebut bisa dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Perubahan mental kultural memerlukan dukungan politik dan material berupa politik kebudayaan dan ekonomi budaya. Sebaliknya, perubahan politik memerlukan dukungan budaya dan material berupa budaya demokrasi dan ekonomi politik. Begitupun perubahan material memerlukan dukungan budaya dan politik berupa budaya ekonomi dan politik ekonomi. Dalam amanat Presiden pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
17 Agustus 1956, setahun setelah pemilihan umum pertama tahun 1955, Bung Karno menjelaskan 3 fase revolusi bangsa. 2 fase telah dilalui dengan berhasil, dan 1 fase lagi menghadang sebagai tantangan. Indonesia telah melewati taraf physical revolution dan taraf survival. Lantas Bung Karno tandaskan, sekarang kita berada pada taraf investment, yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya. Investment of human skill, material investment, dan mental investment. Dalam pandangan beliau, investasi keterampilan dan material amat penting. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah investasi mental. Investasi keterampilan dan material tidak bisa menjadi dasar persatuan dan kemakmuran bersama tanpa didasari investasi mental. Tanpa kekayaan mental, upaya-upaya pemupukan keterampilan dan material hanya akan melanggengkan perbudakan. Selanjutnya Bung Karno mengingatkan, kelemahan jiwa kita ialah bahwa kita kurang percaya kepada diri kita sendiri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang percaya mempercayai satu sama lain. Padahal kita ini pada asalnya ialah rakyat gotong royong, kurang berjiwa gigih, melainkan terlalu lekas mau enak dan cari gampangnya saja. Dan itu semua karena makin menipisnya rasa harkat nasional, makin menipisnya rasa national dignity, makin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri. Saudara sebangsa dan setanah air, patriot bangsa yang budiman, gerakan revolusi mental diharapkan bisa mendorong gerakan hidup baru dalam bentuk perombakan cara berpikir, cara kerja, cara hidup yang merintangi kemajuan, peningkatan dan pembangunan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang baik, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah jiwa patriotisme progresif yang harus kita kobarkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan pembangunan hari ini. Tantangan dan persoalan yang kita hadapi saat ini memang berat, akan tetapi kita tidak boleh putus pengharapan. Para pahlawan kusuma bangsa mengajarkan kepada kita arti penting perjuangan, ketabahan, dan harapan, bahwa barang siapa yang ingin memiliki mutiara harus kuat menahan nafas dan berani terjun menyelami samudra yang sedalam-dalamnya. Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya dengan meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada kita semua, seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pantang menyerah, jujur dan adil, percaya kepada kemampuan sendiri, serta kerja keras untuk membangun Indonesia yang sejahtera sebagaimana cita-cita para pahlawan bangsa. Dengan suatu tekad dan ketulusan untuk bersama-sama saling bahu-membahu dan dilandasi oleh makna dan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, maka saya yakin bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai permasalahan yang melanda dan dapat menjadi bangsa pemenang, mampu bersaing dengan negara dan bangsa lain. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2016, satukan langkah untuk negeri. Tema ini juga mengandung pesan kepada kita semua untuk bersatu dalam kebersamaan dan kebersamaan dalam persatuan untuk mewujudkan cita-cita negeri yang kita cintai ini. Selain itu, melalui peringatan Hari Pahlawan 2016 sebagai bangsa yang besar, bangsa yang harus menghargai jasa para pahlawannya, peringatan Hari Pahlawan diharapkan pula dapat lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan, serta meningkatkan kecintaan kepada tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang, marilah kita melakukan hening cipta serentak selama 60 detik pada besok tanggal 10 November pukul 8.15 menit waktu setempat dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus berjuang, bekerja, berkarya, menjadi pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi lingkungan, pahlawan bagi masyarakat, maupun pahlawan bagi negeri ini. Selamat
Hari Pahlawan tahun 2016. Demikian, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi bangsa dan negara Indonesia. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.